kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, kembali kita siapkan diri kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan bersyukur sebab Tuhan baik, amat baik, teramat baik dalam hidup kita. Amin. Dia yang sudah menjaga dan memelihara kita di sepanjang malam dalam istirahat tidur, yang sudah memberkati, dan oleh kemurahannya juga saudara dan saya ada di hari ini sebagaimana kita berada. Tidak kurang satu apapun. Dan yang paling luar biasa, waktu kita tidur malam tadi saudara, Tuhan sudah mempersiapkan, menyediakan, ya kan, segala yang kita perlukan. Sebab Dia Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Juga El Shaddai, Allah Maha Besar. Amin. Nah Bapak Ibu, sebelum kita baca dengar firman Tuhan, kita berdoa. Allah yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang di hadapan-Mu, kami kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami mau baca, renungkan firman Tuhan sebelum kami beraktivitas di sepanjang hari ini. Urapi kami, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan melihat di dalam Filipi pasal 1, 27 dan 28. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Saudara, jika kita bandingkan sekian banyak tahun yang sudah kita lewati, ya kan? Dan dibandingkan dengan ya mungkin 3 atau 4 tahun terakhir ini, gaya hidup masyarakat ya, baik di kota maupun di pedesaan, boleh dikatakan berubah secara drastis. Pola dan gaya hidup berubah mengikuti perkembangan zaman dan teknologi tentunya ya. Penampilan dengan gadget terbaru menjadi perhatian utama. Maraknya penggunaan obat-obatan terlarang, seks bebas, pornografi seakan bukan lagi hal yang tabu di masyarakat. Lalu bagaimana dengan umat Tuhan? Akankah kita terseret mengikuti arus masyarakat masa kini? Kita harus berkata sama-sama, tidak. Berani berkata tidak. Saudara, gaya hidup orang percaya di dalam Tuhan itu sangat berbeda dengan orang-orang dunia. Harusnya seperti itu. Idealnya seperti itu. Dan orang harus bisa melihat perbedaan itu, saudara. Mari perhatikan apa kata firman Tuhan mengenai hal ini. Yang pertama, berpikir positif. Iya kan? Nah, berpikir positif harus menjadi kebiasaan hidup saudara dan saya. Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, isilah pikiran dengan hal-hal yang baik. Amin. Mari kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif, yang bernilai, ya, bukan dengan hal-hal yang tidak baik. Tuhan menghendaki saudara dan saya memikirkan perkara yang positif.
entah nilai dolar naik atau turun, entah dalam suka maupun duka, kita harus tetap memikirkan perkara-perkara yang positif. Amin. Entah dompet kita penuh atau kosong, ya kan? Haleluya. Kadang-kadang kalau dompet penuh, pikiran kita positif. Tapi kalau dompet kita mulai kosong, ya, haleluya, pikiran kita mulai negatif. Ya, saya bersyukur ya, saya begitu buka dompet, saya tidak melihat apa-apa. Ya, makanya saya mau bawa mata saya ini ke dokter, ahli mata. Dengan keluhan, kalau buka dompet dok, nggak lihat apa-apa. Haleluya. Alias kosong. Haleluya. Jadi saudaraku yang kekasih, ini kita perlu perhatikan ya. Firman Tuhan menegaskan kepada kita, mari kita berpikir positif. Yang kedua, mengucap syukur. Amin. Dalam bahasa Ibrani, kata bersyukur itu diterjemahkan dari kata yada, berarti memuji dan memberi terima kasih. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata syukur sebagai berikut. Yang pertama, rasa terima kasih kepada Allah. Yang kedua, untunglah. Ya, jadi syukur itu sama dengan untunglah. Ya. Syukur ada dia, begitu kan? Untung ada dia, begitu ya. Syukur nggak terjadi apa-apa, untunglah tidak terjadi apa-apa, ya kan? Kita di Indonesia ini memang selalu untung, ya kan? Nah, makanya kita selalu syukur. Jadi syukur yang pertama dalam Kamus Bahasa Indonesia ini terkait dengan terima kasih kita kepada Tuhan, syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita. Tapi yang kedua juga terkait dengan untung, menyatakan perasaan lega, senang. Untung kau ada, gitu kan? Untung saya datang. Syukur saya datang, begitu. Syukur ada kamu. Ya, haleluya kan? Begitu. Nah, 1 Tesalonika pasal 5:18 mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kita sudah diingatkan ya, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang Tuhan kehendaki, ya kan, di dalam Kristus Yesus. Mulai saat ini saudara, mari biasakan diri kita untuk katakan kepada Tuhan syukur, begitu ya. Syukur kepada Tuhan, kita mengucap syukur, kita berterima kasih dalam segala perkara dan keadaan. Kalau syukur menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia menerjemahkan atau memberi makna terkait dengan rasa terima kasih kepada Allah, syukur kepada Allah yang memberikan kami kehidupan, tapi juga terkait dengan untunglah yang menyatakan sebuah perasaan lega atau senang. Maka kan kita katakan ya untung ada Tuhan, haleluya. Kalau nggak ada Tuhan ya pasti rugi. Ya untungku besar jika Yesus milikku, ya kan? Haleluya, nggak usah dilanjutkan, saya lupa. Aduh, memang kalau lagu-lagu lama itu nggak dinyanyikan pasti lupa itu ya. Ya untungku besar jika Yesus milikku. Aduh, lupa lagi. Apa kalimat selanjutnya itu ya? Kemudian ada refnya begini. Benar, besar, benar. Ya untungku besar. Benar, besar. Ya untungku besar. Benar, benar. Ya untungku besar. Saya cari dulu deh. Haleluya. Nah, ini sudah saya dapat nih lirik lagunya ya. Ya untungku besar jika Yesus milikku. Jiwaku selalu senang dapat damai sepenuh. Di tengah ribut keras ombak dunia menderu.
hatiku tak gentar karena Yesus sertaku. Ini bahasanya juga dulu banget ya. Benar-benar ya untungku besar, benar-benar ya untungku besar, benar-benar ya untungku besar, jika ku dapat Yesus sungguh untungku besar. Haleluya. Jadi untunglah ya, itu makna kedua ya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu kata syukur. Bersyukur diterjemahkan dari kata yada, ya, artinya berterima kasih, ya, terima kasih, entah kepada Tuhan, entah kepada siapapun, ya. Tapi kalau Alkitab itu selalu dalam hubungannya dengan Tuhan. Nah, saudara, yang kedua yaitu apa? Bersyukur, ya, mengucap syukur. Yang ketiga adalah menabur kebaikan. Ya. Jadi jangan jemu, jangan lelah, jangan bosan berbuat baik. Teruslah menabur kebaikan, sebab pada waktunya kita akan menuai hasilnya. Amin. Di Galatia pasal 6 ayat 8 dan sampai ayat 8 dan 9. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi jangan jemu, jangan lelah, ya, untuk apa? Untuk berbuat baik. Amin. Ya. Jadi ini yang kita perhatikan ya, karena firman Tuhan menegaskan kepada kita ya, supaya kita mengisi hidup kita ya, pikiran kita ya. Kita harus memperhatikan hal ini, yaitu berpikir positif ya. Yang kedua mengucap syukur, yang ketiga menabur kebaikan ya. Amin. Yang keempat yaitu menjadi pelaku firman. Bapak Ibu, saya mau bilang begini, kembangkan daya tahan kita. Amin. Tetap teguh berdiri, jangan biarkan ada orang yang membuat imanmu menjadi lemah. Ya. Dikatakan tadi dalam bacaan kita, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Ya kan? Mari saudara, ya, apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan miliki nilai yang kekal. Dan firman Tuhan meyakinkan kita bahwa segala jerih lelah kita tidak akan menjadi sia-sia. Amin. Ada upah yang Tuhan sediakan dalam kekekalan. Pada waktunya, ya kan, kita akan mendengar Tuhan berkata, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Amin. Waduh, ini kalimat yang menyenangkan hati kita ketika kita ya berada di ketika Yesus datang kembali. Karena hanya ada dua kalimat. Enyalah engkau dari hadapanku, terimalah kematian yang kekal. Dan yang kedua ini, dia berkata kepada mereka yang ada di sebelah kanan, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku,
Iya kan? Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Kiranya apa yang kita pelajari hari ini, ya, yaitu bahwa kita harus memiliki gaya hidup yang berbeda, dan gaya hidup orang percaya itu yaitu kita harus kita harus berpikir positif, kemudian kita mengucap syukur, kita menabur kebaikan, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Amin, menjadi pelaku firman. Saya kira sejak 2020 saudara mendengarkan tayangan Sahabat Galilea. Ya kan, dulu tayangnya jam 00, ya. Kemudian dipindahkan ke jam 4.30. Sudah banyak yang saudara dengar. Mungkin bukan cuma di channel ini, tapi juga di channel-channel lain, ya. Mari kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami diajarkan supaya kami memiliki gaya hidup yang berbeda sebagai orang percaya, dan kami dituntut untuk bisa berbuah, dan juga kami harus berdampak, dan perbedaan itu nampak di dalam kehidupan keseharian kami, dan kami perhatikan apa yang Engkau firmankan mengenai hal-hal yang berhubungan atau berkaitan dengan gaya hidup, yaitu berpikir positif, mengucap syukur. Kiranya kami mampu senantiasa mengucap syukur. Kami tetap menabur kebaikan, dan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada. Yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan. Di dalam nama Yesus ada pemulihan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang sejuk